Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita kembali melanjutkan pelajaran yang sebelumnya sudah kita ambil. Dalam pertemuan ini kita akan membaca dan membahas mengenai Kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dalam pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah membaca keterangan beliau pada Kitab Tauhid mengenai hak Allah untuk diibadahi oleh para hambanya dan tidak disekutukan dengan yang selainnya. Tepatnya kita sudah sampai dalam pelajaran yang terakhir pada poin yang ke-11 dari Al-Masail, permasalahan-permasalahan yang beliau sebutkan dalam bab ini. Sekarang kita kembali melanjutkan. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala Al-Hadiyata Ashrah, yang ke-11, ayatu surat An-Nisa allati tusamma ayatul huquqil ashrah. Ayat di dalam surah An-Nisa
yang dinamakan dengan ayat hak-hak yang 10. Jadi dalam ayat ini disebutkan adanya 10 hak yang semestinya ditunaikan. Bada'ahallahu ta'ala biqaulih, Allah memulai 10 hak ini dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. An-Nisa ayat yang ke-36. Penekanannya di sini bahwa beliau ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa di antara 10 hak yang telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang paling dikedepankan oleh Allah, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memulainya dengan hak at-tauhid, hak untuk mengesahkan Allah dalam perkara ibadah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan at-tauhid. Menunjukkan pula betapa besarnya hak Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada segenap hambanya, sehingga hak-hak Allah ini harus ditunaikan sebelum hak-hak yang lain dari kalangan makhluknya. Maka tidak ada gunanya bila seseorang menunaikan hak-hak makhluk yang selain hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi dia melalaikan, mengabaikan, meninggalkan hak Allah. Seorang berbuat baik kepada orang tuanya, menunaikan, memuliakan, menghormati tetangganya, menyayangi keluarganya, menunaikan hak istri dan anaknya, berbuat baik dan menyebarkan kasih sayang kepada segenap manusia, tetapi dia menyekutukan Allah, tetapi dia masih memberikan ibadah kepada yang selain Allah, maka semua ini tiada guna, tidak bermanfaat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah akan menjadikan kebaikan-kebaikan itu sebagai haba'an mansura, sebagai debu yang diterbangkan, tidak ada nilainya, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, bagi kita yang memahami at-tauhid, sama sekali kita tidak tertarik dan tidak merasa bangga dan tidak pula merasa sesuatu yang mengagumkan bila kita melihat kebaikan-kebaikan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Sebaik apapun dia, itu tidak ada nilai, tidak ada gunanya, selama dia masih dalam kekafirannya dan dalam kesyirikannya. Selama dia masih Nasrani atau Yahudi atau Buzi atau beragama dengan agama-agama yang lain selain Islam. Ibaratnya seperti seorang punya susu sebelanga, kemudian diteteskan ke dalamnya 1 tetes empedu, maka semua rasa susu itu akan rusak, akan menjadi kacau dikarenakan setetes empedu tadi. Maka seperti itulah kebaikan-kebaikan orang-orang yang kafir, sebaik apapun dia, maka tatkala dia kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tatkala dia masih menyekutukan Allah dengan yang selain Allah, maka tidak ada gunanya. Semua itu terasa hambar, tidak ada manfaatnya. Karena setiap amalan yang tidak didasari oleh keikhlasan, tidak didasari oleh keislaman dan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka semuanya itu akan hapus, akan hilang, akan sirna. Tetapi kalau seandainya seorang yang kafir, seorang yang musyrik itu
mau mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kemudian dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun dengan sesuatu yang lain, semua kebaikan-kebaikannya di masa kekafirannya dan di masa kesyirikannya itu akan ditulis setelah dia Islam sebagai kebaikan-kebaikan yang dihitung pahalanya di sisi Allah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka aslamta ala ma aslafta min khair. Sesungguhnya engkau Islam sesuai dengan apa yang telah engkau kedepankan dari kebaikanmu. Artinya bahwa setelah engkau masuk ke dalam Islam, segala kebaikan-kebaikanmu sebelum Islam itu akan dicatat di dalam Islam. Dan tidak akan sia-sia. Ini adalah kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi siapapun yang mau menganut Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ats-tsaniyata asyrah, yang ke-12, at-tanbihu ala wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inda mautihi. Peringatan atas wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tatkala meninggalnya beliau. Sebagaimana yang pernah kita baca, disebutkan di dalam matan, qala Ibnu Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditutup di atasnya, maka hendaklah dia membaca firman Allah tabaraka wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah, kemarilah kalian, maukah kalian aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian, sampai kepada firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan di antara yang diharamkan oleh Allah dalam ayat ini yaitu pernyataan Allah, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Al-An'am ayat 151. Dan ini adalah wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum beliau meninggal, tatkala beliau akan wafat. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari poin yang ke-12 ini, bahwa wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai beliau akan meninggal, kita tetap diingatkan oleh beliau agar jangan berbuat syirik. Ini menunjukkan bahwa perkara tauhid dan menjauhkan diri daripada perkara syirik adalah inti daripada ajaran Islam yang sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dinyatakan oleh para ulama kita bahwa dakwah Nabi atau dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwaliha ila akhiriha fit tauhid. Dakwah beliau mulai dari awalnya sampai akhirnya adalah tauhid. Kenapa beliau selalu mengingatkan umatnya tentang perkara tauhid ini? Karena beliau telah memberitakan bahwa di antara umat ini akan ada yang mencontoh orang-orang sebelum mereka.
orang-orang yang sebelum kita, kaum muslimin, yaitu dari kalangan An-Nasara wal Yahud. Apa yang diperbuat oleh An-Nasara dan Al-Yahud? Mereka menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. An-Nasara menyekutukan Isa bin Maryam dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkadang mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Terkadang mereka mengatakan bahwa Isa itu sendiri adalah Allah. Terkadang mereka mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah Ruhul Kudus. Ya, keyakinan Trinitas yang dianut oleh mereka. Ya, mereka menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah datang kepada mereka petunjuk hidayah tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Sebelumnya Al-Yahud, bagaimana mereka? Al-Yahud, mereka menyekutukan Allah dengan Uzair dan meyakini bahwasanya Uzair adalah anak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini yang terjadi pada Al-Yahud wan Nasara. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, "Tatattabi'una sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah." Niscaya kalian akan mengikuti langkah-langkah orang yang sebelum kalian, meniru orang-orang yang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah, ibarat sejajarnya bulu anak panah yang satu dengan yang lainnya, persis sama, mirip, tidak ada bedanya. Maka kalau di antara mereka ada yang menyekutukan Allah sebagai dosa yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di antara umat ini ada yang berbuat seperti itu. Dalam riwayat lain beliau menyatakan yalhaqu ta'ifatun min ummati bil musyrikin. Ya. Sekumpulan daripada umatku ini akan mengikuti orang-orang musyrik, yaitu mengibadahi berhala-berhala selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan kenyataannya apa? Kalau kita melihat kepada realita kehidupan kaum muslimin di masa kita ini, tak jarang dan tak sedikit dari mereka yang melakukan perbuatan syirik dalam keadaan mereka masih meyakini keislaman mereka. Ya. Ini adalah fenomena yang sangat miris. Ya. Di mana seorang yang muslim tetapi menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Ketika gunung meletus, apa yang segera muncul dalam benak pikiran mereka? Bukannya yang menjadi pelajaran bagi mereka, yang menjadi perhitungan mereka, yang menjadi titik perhatian mereka, bahwa mereka kembali bertauhid kepada Allah, memperbaiki diri mereka, memperbaiki keislaman mereka, memperbaiki agama mereka. Tetapi yang muncul di benak-benak mereka adalah bahwa ini karena juru kunci Merapi telah berbuat ini dan itu. Ya, demikian dan demikian. Keluar berbagai mitos. Ya, keluar berbagai keyakinan-keyakinan klinik yang jelas mengandung syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seolah-olah kejadian ini karena kesalahan mereka terhadap penjaga-penjaga Gunung Merapi tersebut. Seolah-olah bahwa di sana ada yang kuasa selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang mereka yakini sebagai Kiai Petro atau sebagainya itu, ya, yang dikatakan penjaga Gunung Merapi, ya, pada hakikatnya adalah cerita-cerita khurafat yang tidak ada hakikatnya, ya, mitos. Kalaupun ada seandainya di antara mereka yang pernah menyaksikan, kalau memang ada, ini adalah perbuatan syaitan, perbuatan syayatinul jin, ya, jin-jin jahat
yang mereka punya kelebihan kekuatan dibanding kita, sehingga menggoda, menampakkan kepada manusia-manusia yang lemah keimanannya bahwa mereka punya kuasa di alam ini. Ya. Terkadang kita geli melihat kenyataan kaum muslimin gampang ditipu dengan cerita-cerita yang sama sekali tidak ada asal muasalnya, khurafat, klenik. Sementara mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Ya. Mereka menganggap diri mereka telah berpengetahuan tinggi, ya, berpendidikan tinggi, berwawasan luas, ya, maju, ya, mengerti tentang ini dan itu, tapi dibodohi dengan cerita-cerita yang seperti ini, mereka termakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak mengerti akan tauhid akan diombang-ambingkan di dalam kehidupannya ini. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu mengingatkan kita tentang tauhid dari mulai awal dakwahnya sampai beliau akan meninggal. Nah, qala as-salisata asyrah, yang ke-13, ma'rifatu haqqillahi alaina, mengenal hak Allah atas kita, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an yang muttafaqun alaih, bahwa haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas segenap hambanya adalah mereka mengibadahi Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Sebenarnya simpel sekali mengenai hak Allah atas hambanya itu. Intinya adalah ini: mengibadahi Allah dan tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Ya. Yang sesimpel ini saja masih dilanggar oleh banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku Islam. Sehingga kalau dia meminta kepada selain Allah, kalau dia berlindung kepada selain Allah, kalau dia ingin selamat, maka dia mencari keselamatan dari selain Allah. Kalau dia menyembelih untuk selain Allah, ya. Subhanallah, ini kondisi yang sangat miris berada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Mereka ingin selamat dari Gunung Merapi, nyembelih kerbau yang katanya kemudian ditanam di bawah tugu sana. Ya. Allah alam benar atau tidak, tapi kalau seandainya itu terjadi dan tidak jauh kemungkinannya, ya, apa yang mereka lakukan ini, tatkala mereka menyembelih untuk selain Allah, mencari keselamatan dari sebuah musibah dari selain Allah tabaraka wa taala, adalah bukti konkret, ya, yang terpampang di hadapan kita betapa miskinnya kaum muslimin terhadap perkara tauhid. Ya. Dalam keadaan mereka tinggal di negeri kaum muslimin yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Ya. Syiar agama di negeri ini subhanallah bebas untuk ditampakkan. Ya. Dan suara at-tauhid terdengar nyaring di banyak masjid, dari banyak dai, dari banyak penceramah, dari banyak ustaz dan sebagainya. Tetapi masih realita yang seperti ini kita dapatkan bukan hanya pada satu tempat di negeri ini. Ya. Perbuatan-perbuatan syirik yang sungguhnya jauh daripada Islam dan bisa mengeluarkan seseorang daripada Islam tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi diterangkan oleh Nabi bahwa haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas para hambanya ay ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an, bahwa hendaklah mereka mengibadahi Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Nah, qala ar-rabi'ata asyrah, yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi alaih,
idza addau haqqahu, mengenal hak-hak para hamba atas Allah, jika mereka telah menunaikan hak Allah atas mereka. Nah, ini adalah kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Keutamaan dari Allah, di mana Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang mentauhidkannya, yang taat kepadanya. Sehingga apabila seorang hamba telah mentauhidkan Allah, mentaati Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, Allah tidak akan pernah menyiksa hamba tersebut. Dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak para hamba atas Allah bahwa tidaklah Allah menyiksa barang siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ya. Baik siksa itu di dunia ataupun di akhirat nanti. Nah, orang-orang yang menegakkan tauhid akan dijamin keselamatan dan keamanannya oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka tatkala kita merasakan di tempat kita, di masyarakat kita, di negeri kita kurangnya rasa aman, atau bahkan sangat minimnya rasa aman, berarti telah banyak perkara-perkara tauhid yang dilanggar. Ya. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan siksa-siksanya, teguran-tegurannya, azab-azabnya kepada umat atau kaum tersebut. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak menyekutukan keimanan mereka dengan kezalimannya, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan orang-orang yang diberi petunjuk. Berarti dari ayat ini, orang-orang yang menegakkan tauhid yang dinyatakan oleh Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezalimannya. Kezaliman di sini yang dimaksud adalah syirik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala as-sahabah bertanya kepada beliau mengenai makna ayat ini. Beliau menyatakan, laisa bidzak, innama huwa syirk. Bukanlah yang demikian itu yang dimaksud, hanya saja yang diinginkan dari ayat ini adalah perbuatan syirik. Ya. Maka barang siapa yang tidak mencampurkan keimanannya dengan perbuatan syirik, Allah pastikan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya. Dan rasa aman itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita tidak bisa membelinya dengan dunia dan seisi dunia. Kalau sudah rasa aman itu yang tidak ada, maka tidak akan ada kebahagiaan, tidak akan ada ketentraman, tidak akan ada kenyamanan hidup. Ya. Kalau sudah rasa aman yang diangkat oleh Allah, maka di sana akan terjadi kekacauan, keributan, keonaran, berbagai kengerian, ketakutan, ya. Situasi dan kondisi yang mencekam. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak lagi menunaikan at-tauhid. Ya. Ya. Makanya di negeri-negeri kafir yang tidak ditegakkan padanya tauhid, nilai nyawa dan jiwa manusia itu sangat murah. Ya. Jangan antum kira bahwa di negeri-negeri mereka kita akan merasakan aman yang demikian baik. Ya. Justru di negeri-negeri kafir itu setiap orang harus sangat waspada kepada nyawa dan jiwanya. Ya.
Setiap detik, setiap menit mungkin saja nyawa dan jiwanya akan hilang dengan mudah. Karena Allah telah mengangkat dari negeri itu rasa aman. Dan Allah berikan kepada mereka rasa takut. Ketakutan, kengerian. Cobalah lihat bagaimana kriminal-kriminal yang terjadi di kalangan mereka. Nyawa itu gampang hilang, gampang lenyap. Adapun di negeri-negeri Islam, selama masih ditegakkan padanya tauhid, ini akan terjaga insya Allah. Kalaupun toh ada pelanggaran-pelanggaran bahkan sampai pada tingkat melenyapkan nyawa, itu persentasenya hanya secuil, sedikit sekali. Kalau dibandingkan dengan negeri-negeri kafir yang mereka menyengaja untuk menutupi kasus-kasus tersebut. Nah, ini kenyataannya ya akhwan. Oleh karena itu, kita yakin akan apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka akan diberi petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi kita perlu meningkatkan tauhid kita. Berarti ada yang tidak beres di negeri atau di masyarakat kita ini. Tatkala di saat-saat ini kita merasakan gampangnya hilang rasa aman tersebut dengan bencana-bencana yang terjadi, dengan musibah-musibah yang ada, dengan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian kriminalitas. Ya. Sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian pembunuhan, mutilasi bahkan. Ya. Sepertinya manusia itu tidak ada bedanya dengan ayam. Ya, dipotong-potong, dicincang-cincang, dipisahkan anggota tubuhnya ke sana dan kemari. Subhanallah. Ya. Ini apabila tidak ada at-tauhid, maka rasa aman itu akan hilang. Ya, ketentraman itu akan hilang. Kenyamanan itu akan hilang. Ya. Mungkin masing-masing kita pernah merasakan. Ya. Dan tak jauh kejadiannya. Tatkala di tempat kita ini terjadi musibah bencana seperti yang telah lalu, bagaimana kita merasakan rasa takut yang luar biasa. Orang kalau sudah kena rasa takut, dicekam oleh rasa takut, maka tidak ada yang enak. Karena takutnya sampai dinyatakan tidurnya tak enak, makannya tak nyenyak. Ini sudah kelewatan, kengerian yang mencekam. Ya, tunggang langgang, bubar, ya, berantakan semuanya. Ini dikarenakan apa? Rasa takut. Ya. Ini baru rasa takut yang di dunia dengan satu peristiwa kecil yang dengannya Allah tunjukkan kemahakuasaannya kepada segenap makhluk. Ya. Sebenarnya di sini ada pelajaran tauhid yang sangat tinggi. Ya. Apabila kita memang beriman kepada Allah, kita bisa mengambil kemanfaatan dengan kita berpikir bagaimana nanti dengan kengerian-kengerian hari kiamat, kengerian-kengerian di padang mahsyar, kengerian-kengerian tatkala kita dihadapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di sisinya, kengerian-kengerian yang mungkin tidak bisa kita bayangkan sekarang. Ya. Kejadian-kejadian hari kiamat itu lebih dahsyat dari apa yang bisa ditangkap oleh akal dan pikiran manusia. Apa yang mereka ributkan di beberapa waktu yang lalu dengan adanya film 2012 tentang hari kiamat itu tidak seberapa dengan kejadian yang sesungguhnya tentang hari kiamat. Kalau memang yang mereka maksudkan dengan film itu adalah hari kiamat, yang kemudian diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Allahul musta'an. Itu tidak seberapa, tidak ada apa-apanya. Ngeri sekali hari kiamat itu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ya.
Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, karena guncangan hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amman arda'at. Kalau kalian telah melihatnya, maka setiap wanita yang menyusui itu akan lupa akan anak susunya. Wa tadha'u dzatu hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang mengandung akan pada waktu itu juga melahirkan anaknya. Ya. Tidak ada sesar-sesaran, tidak ada kesulitan dan kepayahan, langsung muncrat. Karena ngerinya, ya. Karena dahsyatnya pada waktu itu, tidak bisa kita bayangkan. Kalau kejadian Gunung Merapi saja seperti itu, bagaimana dengan hari kiamat nanti? Bukan gunung saja yang meletus, ya. Dan itu pun baru satu gunung. Sekian gunung akan meletus, semua yang ada di muka bumi ini. Ya, air laut akan meluap lebih dahsyat daripada tsunami. Ya, langit akan runtuh, bumi akan dihancurkan. Ya, kemana kita akan kembali? Kemana kita akan pergi? Kengerian-kengerian yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak membangkitkan kita dan tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengalami hari itu. Ya, karena hari kiamat itu dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali atas makhluk-makhluk manusia yang terjahat. Ketika tidak ada lagi keimanan di muka bumi ini. Ya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kengerian-kengerian ini, kalau kita tidak punya persiapan dengan tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang sangat binasa pada waktu itu. Ya. Kalau ketakutan dan kengerian di dunia saja membuat kita bisa meleleh. Ya. Sebagian orang itu linglung dengan peristiwa kecil yang dicobakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru kecil. Tidak seberapa, langsung dia linglung. Sudah lupa dengan anak istrinya. Sudah lupa di mana rumahnya. Ya. Dan lupa hal-hal yang sebelumnya dia terbiasa dengan. Lupa, linglung. Ya. Ini baru kecil. Bayangkan kalau seandainya itu nanti terjadi. Tatkala hari kiamat itu datang, kemudian semua manusia pasti dibangkitkan Allah dan menghadapi kengerian-kengerian yang ada di padang mahsyar, Arafat, yaumil qiyamah. Kemana kita akan pergi? Kemana kita akan berlindung? Di saat itu maka Allah akan menantang kita untuk memanggil semua sekutu-sekutu yang pernah kita sekutukan dengan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjawab, karena semuanya butuh kepada bantuan, semuanya butuh kepada perlindungan. Tidak ada yang bisa membantu dan melindungi pada waktu itu kecuali hanya Allah. Ya. Disinilah kita baru tahu betapa tauhid itu adalah sesuatu yang besar. Ya. Disinilah kita baru tahu apa yang dinyatakan oleh Nabi, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah itu, Allah tidak menyiksa siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ya. Itu baru cerita tentang padang mahsyar. Belum lagi kalau bercerita tentang kengerian-kengerian an-nar, api neraka. Ya. Maka niscaya kita akan menjadi orang yang sangat celaka dan binasa tatkala tidak memiliki tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah, mendengarnya saja kita bisa meleleh. Belum lagi wal-iyadu billah, kita semoga tidak ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala termasuk daripada penghuni-penghuni neraka tersebut. Baik. Al-khamisata asyrah. Yang ke-15. Anna hadhihi al-mas'alata la ya'rifuha aktsarus sahabah. Bahwasanya permasalahan ini tidak diketahui oleh mayoritas as-sahabah. Ya. Perkara tauhid ini dinyatakan la ya'rifuha aktsarus sahabah. Tidak diketahui oleh mayoritas as-sahabah. Ya. Mu'adz
ketika dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya oleh Nabi, "Ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Ya. Wahai Mu'adz, apa itu hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Apa jawaban Mu'adz? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sekaliber sahabi jalil, sahabi yang mulia yaitu Mu'adz bin Jabal, tidak mengerti ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajari mereka akan tauhid, mereka akan buta tentang tauhid. Maka bagaimana dengan kita? Jadi jangan mengentengkan, jangan meremehkan untuk belajar tentang at-tauhid. Karena ini adalah perkara yang sangat ditekankan dan sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. As-sadisata asyrah, yang ke-16, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu karena adanya sebuah maslahat. Ya. Ini diambil dari hadis Mu'adz bin Jabal yang muttafaqun alaih, yang sudah pernah kita baca. Yang mana selanjutnya, tatkala Mu'adz bin Jabal telah mendengarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hak Allah atas hamba, mereka mengibadahi Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, dan hak hamba atas Allah, tidaklah Allah menyiksa siapa yang tidak menyekutukan Allah. Maka Mu'adz berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Wahai Rasulullah, bolehkah aku memberikan kabar berita ini, kabar gembira ini kepada segenap manusia, yakni kepada para sahabat yang lainnya? Beliau menjawab apa? Jawaban beliau, la tubashshirhum. Ya. Jangan engkau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Kenapa? Fayaktasilu, nanti mereka akan berpangku tangan, kata Nabi. Artinya mereka akan tidak mau lagi beramal. Ya. Mereka merasa santai, tidak lagi mau berlomba-lomba dalam kebaikan karena keutamaan tauhid yang telah disebutkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Mu'adz agar beliau menyembunyikan berita gembira ini. Ya. Maka pelajaran yang bisa diambil pada poin yang ke-16 yaitu jawazu kitmanil ilmi bil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu karena ada maslahat, yaitu maslahat yang rajihah, maslahat yang besar. Ya. Padahal menyembunyikan ilmu itu hukum asalnya adalah haram. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu lujima yaumal qiyamati bilijamin min nar." Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu kemudian dia menyembunyikan ilmu itu, maka dia akan dibelenggu pada hari kiamat nanti dengan belenggu dari api neraka. Ya. Jadi hukum asalnya adalah haram. Tetapi kalau ada maslahah rajihah, maslahat yang kuat, yang besar, maka boleh menyembunyikan ilmu tersebut. Ya. Karena sebagian manusia itu tidak pandai untuk mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala. Ya. Dia tahu ilmu kebaikan bukannya untuk kebaikan, tetapi setelah dia tahu ilmu itu justru dia mundur daripada kebaikan. Ya. Maka orang yang seperti ini jangan disampaikan kepadanya ilmu yang dia tidak pandai mensyukuri ilmu tersebut, yang justru ilmu itu akan menjadi bumerang kepadanya. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Disinilah kemudian para ulama mengatakan bahwa takhirul bayan ila waqtil hajah
yajuz. Ya. Menunda keterangan, menunda penjelasan sampai kepada waktu yang dibutuhkan adalah perkara yang diperbolehkan. Ya. Dan sebaliknya dalam kaidah mereka, takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda keterangan, menunda penjelasan pada waktu yang dibutuhkan, ini tidak boleh. Kalau sudah datang waktunya, sudah datang saatnya untuk disampaikan, untuk dijelaskan, untuk diterangkan, tidak boleh disembunyikan. Ya. Tetapi kalau ada penundaan, suatu keterangan, suatu penjelasan sampai pada saat yang dibutuhkan, maka ini diperbolehkan. Kenapa? Karena di sana mengandung maslahat. Ya, mengandung maslahat. Nah, oleh karena itu tidak semua ilmu itu bisa kita sampaikan kepada semua orang. Tidak semua kebenaran itu bisa kita omongkan kepada semua orang. Karena di antara ilmu, di antara kebenaran yang akan kita sampaikan itu bisa jadi menjadi fitnah, menjadi bumerang, menjadi kerusakan bagi sebagian orang kalau kita tidak pandai memilih dan memilahnya. Ini adalah kaidah yang umum. Kaidah yang umum. Nah. Qala as-sabi'ata asyra. Yang ke-17. Istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruh. Disunnahkan untuk memberi berita kepada seorang muslim dengan apa yang membuatnya gembira. Ya. Jadi kalau kita punya kabar gembira untuk saudara kita, maka bergegaslah untuk menyampaikan kepadanya. Karena ini sunnah. Dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, walaupun itu mungkin hal kecil. Ya, berlomba-lombalah untuk melakukan hal tersebut. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat ya, kepada sebagian riwayat seperti riwayat hadis Mu'adz bin Jabal, tatkala tahu, tatkala mengerti tentang ilmu yang mulia ini, ya, mengenai keutamaan at-tauhid, dia ingin bergegas menyampaikan kepada saudara-saudaranya yang lain agar mereka gembira, agar mereka berbesar hati dengan berita ini. Ya. Hanya saja Mu'adz tidak jadi untuk menyampaikannya dikarenakan dicegah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir bahwa manusia akan menahan diri dari amal. Nah, tapi hukum asalnya bahwa bergegas untuk menyampaikan suatu kebaikan kepada saudaranya yang membuat saudaranya gembira, hukumnya adalah sunnah mustahab. Nah, di sana ada riwayat lain yang juga memberikan pelajaran ini, yaitu hadis Sa'ad bin Malik yang sudah pernah kita pelajari dalam sebagian pertemuan mengenai 3 orang yang tertinggal dalam peperangan Tabuk, ya, yang kemudian mereka diboikot oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 50 hari. Kemudian turun ayat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang langsung menerima taubat ketiga orang ini. Maka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergegas untuk membawa kabar gembira, kabar suka yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kepada para sahabat yang dimaksud. Di antara mereka ada yang langsung menunggang kudanya, ya. Di antara mereka ada yang langsung berlari, masing-masing bergegas untuk menyampaikan kabar gembiranya. Menunjukkan apa? Bahwasanya kalau kita tahu akan satu kabar gembira, apapun itu, ya, selama bisa membuat hati saudara kita menjadi gembira, hatinya menjadi suka, maka kita harus bergegas untuk menyampaikan kepadanya, karena memasukkan kegembiraan, memasukkan keriangan ke dalam hati seorang muslim, hukumnya adalah sunnah mustahabbah. Ya, sunnah mustahabbah. Sebagaimana tidak bolehnya kita membawa sesuatu yang membuat saudara kita sedih,
membuat saudara kita berkecil hati, membuat saudara kita tersakiti kepada saudara kita tersebut, karena yang demikian itu adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Nah, dan kalaupun ada berita duka yang harus kita sampaikan, yang mau tidak mau harus disampaikan, ya, tetap kita menyampaikannya dengan upaya untuk menghibur dia, untuk membesarkan hati dan jiwanya, untuk mendukung dia, untuk memberikan motivasi kepadanya, ya, untuk menguatkannya, sehingga tidak kita biarkan berita duka itu semata-mata yang masuk kepada hati dan jiwanya, tetapi kita sertai dengan dorongan-dorongan, motivasi-motivasi, dengan kekuatan-kekuatan, sehingga kita harapkan dengan yang seperti itu dia tidak merasa sendiri dan merasa ada saudara dan kawan yang akan membela dan menguatkannya. Nah, dan ini adalah ajaran Islam yang sangat indah, ya, ajaran Islam yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan bahwa sunnah memberikan kabar gembira kepada seorang muslim yang membuatnya gembira dengan kabar tersebut. Baik. Dahulu dikatakan bahwa mencari teman di waktu suka itu gampang, dan mencari teman di waktu duka sulit. Kalau ada uang disayang, kalau tidak ada uang ditendang. Ini adalah pergaulan ashabud dunia. Tapi Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Ya. Islam mengajarkan di dalam suka dan duka seorang tetap bersama saudaranya. Ya. Teman di waktu suka dan teman di waktu duka. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau kita tidak bisa memberi kepada saudara kita dengan harta benda, tidak bisa memberi kepada saudara kita dengan harta dan uang kita, tidak bisa memberi kepada saudara kita dengan ilmu kita atau lain sebagainya, ya, di sana masih ada amalan yang mulia yang bisa kita lakukan, yaitu selalu menghiburnya dan membuat hatinya suka dan gembira dengan apa yang kita beritakan kepadanya. Baik. Qala as-saminata asrah, yang ke-18, al-khawfu minal ittikali ala si'ati rahmatillah, merasa takut dari bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Sering sekali seorang hamba itu kalau diuji oleh Allah dengan kesulitan dan kesempitan, dia ingat sama Allah. Ya. Tetapi kalau dia diuji dan dicoba oleh Allah dengan kasih sayang dan rahmat Allah, dengan kelapangan, dengan kemudahan, ya, dengan rezeki yang banyak dan melimpah, maka dia akan lupa terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan jangan kita kira bahwa ujian dan cobaan dari Allah itu hanya perkara-perkara yang sulit dan susah saja. Ya. Meletusnya gunung Merapi adalah ujian dan cobaan dari Allah. Tapi meletusnya rezeki kita juga cobaan dan ujian dari Allah. Artinya kebutuhan dapat order yang banyak, kemudian bisnis yang lancar, usaha yang maju, juga ujian dari Allah. Ya. Jadi rasa takut kita kepada ujian dan cobaan Allah itu bukan di waktu sulit dan susah saja. Di waktu lapang dan dimudahkan oleh Allah, tatkala Allah menimpahkan rahmatnya kepada kita dalam bentuk kebaikan-kebaikan, maka ini juga kita harus khawatir bahwa kita akan lalai daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Disinilah makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau
kalau Mu'adz bin Jabal menyampaikan berita gembira ini kepada para sahabat yang lainnya. Khawatir mereka merasa bersandar diri, ya. Mereka berpangku tangan atas luasnya rahmat Allah tabaraka wa taala. Ya. Jangan sampai nanti ada yang berpikir yang penting saya bertauhid dan tidak melakukan syirik, setelah itu ya terserah. Ya. Sehingga menggampangkan perbuatan-perbuatan dosa, tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Menjadi orang yang bermalas-malasan dalam beramal, ya. Mengenteng-entengkan perkara-perkara jelek. Ini akibat apa? Dia merasa bahwa dia bertauhid. Kalau nanti seandainya dia dihadapkan kepada Allah tabaraka wa taala, tauhidnya akan mengalahkan semua dosa itu menurut dia. Ya. Sehingga dia merasa dengan tauhid itu sudah cukup. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tauhid itu kalau seandainya disertai dengan dosa-dosa kecil, besar yang dilakukan secara terus-menerus, lama-kelamaan dia akan lemah. Sampai pada suatu ketika tauhid yang lemah ini akan mudah digulingkan, ya, dibalikkan oleh syaitan menjadi syirik. Ya. Awalnya dia bertauhid karena banyaknya perbuatan dosa kepada Allah tabaraka wa taala, meremehkan perkara-perkara maksiat kepada Allah, suatu saat dia akan dihantarkan oleh syaitan untuk jatuh ke dalam perbuatan syirik tanpa dia merasa, tanpa dia menyadari. Ini bahayanya. Makanya dinyatakan oleh para ulama, ya, bahwasanya dosa besar itu adalah baridun ilal kufr, ya, pos yang bisa menghantarkan kepada kekafiran. Ya, makanya jangan mengenteng-entengkan. Nah, dikhawatirkan bahwa ada orang-orang yang salah sangka kalau dia merasa bahwa dia cukup dengan tauhid sehingga tidak butuh kepada ketaatan-ketaatan yang lainnya. Padahal tauhid itu perlu dijaga dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Ya. Adapun hadis al-bitaqah, ya, di mana seorang yang punya 99 gulungan, yang masing-masing gulungan itu sejauh mata memandang dan semua berisikan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Kemudian tatkala ditimbang dengan bobot la ilaha illallah, sebuah kartu yang dimiliki oleh hamba tersebut, ternyata la ilaha illallah lebih berat dibandingkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Ini adalah kekuatan at-tauhid yang datang setelah perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Tetapi dosa yang menyertai at-tauhid ini akan melemahkan at-tauhid tersebut. Ya. Belum tentu at-tauhid ini akan bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ya. Apalagi seorang yang bertauhid dan memiliki dosa-dosa kepada Allah tabaraka wa taala, nasibnya tergantung dengan kehendak Allah. Bisa jadi dosa-dosa itu akan dihapuskan, dan bisa jadi dosa-dosa itu akan disiksa oleh Allah tabaraka wa taala, walaupun pada akhirnya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Namun sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa menghadapi siksa Allah di dalam api neraka bukan hal yang gampang. Ya. Jangan pernah kita berharap bahwa kita menjadi seorang penghuni neraka walaupun ringan. Ya. Kalau sudah urusannya dengan api neraka tidak ada yang ringan. Dan kalaupun seandainya ada yang dinyatakan ringan, itu bila dibandingkan dengan yang lebih berat. Tapi pada hakikatnya dia berat. Nah, barakallahu fiikum. Jadi pelajaran yang ke-18 yaitu al-khawfu minal ittikali ala si'ati rahmatillah. Ya. Kekhawatiran dari bersandar atas luasnya rahmat Allah tabaraka wa taala. Nah, makanya nanti akan datang dalam bab-bab yang berikutnya, di antara pelajaran yang akan disampaikan oleh beliau yaitu tidak boleh merasa aman daripada makar Allah tabaraka wa taala. Ya. Justru sebetulnya kita perlu bersyukur tatkala ada teguran-teguran dari Allah. Ya.
tatkala ada satu bencana, tatkala ada satu musibah. Kalau kita memang orang yang benar-benar beriman kepada Allah, kalau kita benar-benar sadar akan kepercayaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, justru sebetulnya tatkala musibah atau bencana itu terjadi, kita perlu sujud syukur. Kenapa? Karena dengan musibah, dengan bencana, dengan teguran yang terjadi, yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu kembali mengingatkan kita kepada Allah. Salat kita tambah khusyuk. Orang yang tidak pernah ingat sama Allah jadi ingat sama Allah. Ya banyak kejadian. Ya, dikisahkan dalam peristiwa-peristiwa ini di mana seorang akhirnya ingat sama Allah. Bahkan seorang pejudi, seorang pemabuk, seorang pezina, tatkala terjadi gempa, ya, dia berpegangan dengan pagar sambil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelumnya apa yang keluar dari lisannya? Ya, tidak pernah terbetik dalam benaknya ini kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, zikir dengan menyebutkan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi begitu gempa, dia memegang pagar atau memegang tembok rumahnya dan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang keluar dari mulut. Ya. Ini karunia yang luar biasa. Dia diingatkan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Orang-orang yang taat kepada Allah semakin taat kepada Allah. Ya. Ya. Betapa banyak orang yang menjadi lebih baik, ya. Lebih rajin ke masjid, lebih rajin ibadah, ya. Lebih rajin doa, lebih pasrah kepada Allah. Banyak hal-hal yang merupakan tauhid kepada Allah tertunaikan di saat musibah itu terjadi. Ya. Justru di saat tidak ada musibah, tidak ada bencana, tidak ada ujian dari Allah, seringnya manusia itu lalai dan lupa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka di sini diingatkan perlu kita itu takut bersandar atas keluasan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Mungkin pelajarannya kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada pertanyaan, di dalam hadis dikatakan bahwa semakin tinggi keimanan maka ujian dan cobaan semakin besar. Bagaimana jika ada orang yang berpikir bahwa kalau begitu iman jangan ditingkatkan supaya cobaan tidak besar? Mohon nasihat untuk orang yang seperti ini. Ya, pinta sih benar juga. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tentunya cara berpikir yang seperti ini keliru. Ya. Orang yang kuat keimanannya, orang yang mapan agamanya, tatkala diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ujian seberat apapun dia tidak akan goyah. Dia tidak akan terpengaruh. Ya. Dia tidak akan sedikit pun tersakiti dengan ujian itu. Kenapa? Karena dia punya Allah, agamanya kuat, imannya kuat. Sehingga cobaan-cobaan dan ujian-ujian yang menurut orang lain besar dan berat itu justru menjadi karunia bagi dirinya. Makanya dikatakan oleh para ulama, sebagian as-shalihin mereka bernikmat-nikmat, berlizzah-lizzah dengan musibah. Ya. Dia tatkala ditimpa oleh musibah dia menyatakan alhamdulillah. Enggak kayak kita berkeluh kesah. Ya. Kita ditimpa nikmat saja masih berkeluh kesah. Apalagi musibah. Ya. Bagaimana ya akhi kondisinya sekarang ini? Payah. Ya. Padahal masih diberi kemudahan dan banyak keringanan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masih diberikan keluasan rahmatnya. Ya. Ini kenapa? Karena iman yang kecil, yang sedikit. Ya. Ujian Allah sedikit datang kepada dia, tetapi yang sedikit itu ibarat dunia yang kiamat. Ya. Aqamat dunya wala aq'adaha, kata para ulama. Ya. Seolah-olah dia membangkitkan dunia dan tidak mampu lagi untuk mendudukkannya. Padahal musibahnya sedikit. Betapa banyak orang yang kita lihat musibahnya tidak seberapa, tapi dia orang yang paling berkeluh kesah dan menjadi sulit dan sempit hidupnya. Ya. Padahal kalau dia mau melihat sedikit saja
kepada orang-orang yang selainnya yang jauh lebih sulit, yang jauh lebih diuji oleh Allah, lebih banyak jumlahnya. Tapi banyak pula di antara mereka yang tidak berkeluh kesah seperti dia dan tidak pernah merasa sempit seperti dia. Ya. Dan tidak pernah merasakan hidup yang tidak tentram seperti dia. Ya. Bahkan sebagian orang dilimpahi dengan kesenangan-kesenangan dan kemewahan-kemewahan, tetapi hidupnya menjadi orang yang paling fakir. Hidupnya menjadi orang yang paling tidak bahagia dan paling tidak nyaman. Kenapa? Karena tidak adanya iman, tidak adanya agama yang kuat. Ya. Jadi jangan kita kira dengan kita sedikit imannya nanti kecil ujiannya. Nah, kalau kecil ujiannya kan kita lebih ringan. Jangan berpikir seperti itu. Keliru. Ya. Tatkala iman kita kecil, ujiannya kecil, tetapi kita merasa sempit, merasa sulit dengan ujiannya. Kenapa? Karena kita tidak punya senjata untuk menghadapinya. Ya. Tidak ada benteng yang melindungi kita dari ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu. Makanya as-salihin atau sebagian as-salihin, mereka bernikmat-nikmat dengan musibah yang ditimpakan oleh Allah. Sebagian mereka itu lebih suka kalau dia mengalami sakit daripada dia sehat. Ya, bukannya menantang ujian dan cobaan dari Allah. Tapi kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah bahwa dia mengalami sakit, itu lebih dia sukai sebenarnya dibanding dia sehat. Kenapa? Di waktu sakit itu dia banyak zikir sama Allah, dia bisa sabar. Ya, karena imannya kuat, agamanya kuat. Dia bisa doa sama Allah, kepasrahan dirinya lebih tinggi kepada Allah, dan sebagainya dan sebagainya. Sementara kalau dia sehat belum tentu seperti itu. Ya. Ini orang yang iman dan agamanya kuat. Yang namanya musibah bisa menjadi nikmah. Ya. Tetapi orang yang kecil imannya, nikmah bisa menjadi musibah. Barakallahu fiikum. Saya kira itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.